Link file Excel untuk jurnal targetnya dalam bentuk format Excel ada di deskripsi. Silakan cek sendiri aja dan sebagai video ini adalah tutorial downloadnya. Oke, thank you. Ingat, jangan lupa disiplin, selalu gunakan stop loss setiap kali entry posisi dan batasi maksimal entry di setiap harinya. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman untuk analisa minggu ini untuk tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Sebelum bahas pair yang lain, kita ulas dulu untuk indeks dolar yang akan menjadi fokus untuk minggu ini. Tentunya support terbawah itu 102.00, kemudian yang terdekat saat ini sebagai level area support yang di blok kuning ini kurang lebih 102.40 sampai dengan 102.60. Kemudian untuk resisten sendiri 103.100, 103.400, dan kemungkinan kalau volatility ataupun indeks dolar menguat kembali, yang akan menjadi fokus sampai di hari Jumat besok ini kurang lebih 104.00 akan tercapai, tapi waspada karena di sekitar hari Rabu ataupun Kamis nanti ada testimoni dari Fed. Jadi tetap waspada, akankah nanti indeks dolar menguat kembali atau justru melemah. Selama harga tidak tutup di bawahnya 102.00, ini masih ada potensial untuk indeks dolar itu menguat kembali. Kemudian XAUUSD atau gold dari segi time frame 4 yang akan menjadi fokus tentunya ini kita nggak antisipasi yang paling atas dulu di kisaran 1975, kemungkinan sih terlalu jauh, tapi untuk area resisten yang bertemu dengan zona supply itu kurang lebih di sini untuk labelnya, dengan resisten pendukung adalah di 1950. Kita fokus dulu di sini untuk minggu ini. Yang terbawah adalah balik lagi di 1932, ini yang kita antisipasi dari minggu yang sebelumnya. Support itu ada di 1910, ini sudah dites dan harga mampu reject ke atas. Kemudian di level area 1900 ini cuma ada support, tidak ada zona demand. Yang nanti itu zona demand ada lagi itu di bawah kurang lebih di level area 1888 sampai dengan 1880 dengan support pendukung ada di 1885. Sebenarnya sih ini referensinya tetap cari setup sell, tapi waspada aja karena ini kemarin baru aja tes di zona supply yang di sini. Akankah nanti kembali lagi ke atas baru reject, tutup di bawahnya 1910 baru lanjut ke bawah, atau justru malah harga ke atas zona ini break dan kemungkinan sih kalau misalkan zona supply yang ada di 1939 sampai dengan 1930 ini break, kemungkinan potensial untuk XAUUSD dalam segi tren jangka pendek mungkin 1950 akan dicapai. Tetapi selama zona supply di 1939 ini tidak di break atas, potensial kemungkinan sih XAUUSD masih ada penurunan. Sebenarnya sih referensinya tetap cari sell. Kalau misalkan di gambar ini fleksibel aja sih sebenarnya. Mungkin untuk referensi yang pertama, selama zona ini utuh, bisa cari entry sell itu kurang lebih sebagai stop loss kurang lebih di kisaran area 1944 ataupun 1942, nggak masalah. Kemudian targetnya sementara bisa targetin yang ada di 1900 terlebih dahulu sebelum nargetin yang lebih jauh di kurang lebih di sekitaran 1885. Ini kemungkinan sih terlalu jauh, kecuali dari testimoni dari Fed untuk minggu ini itu positif, potensial ini kemungkinan akan ke bawah. Cuman sementara sambil nanti nunggu rilisnya testimoni, sementara untuk targetnya di 1990 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan harga tidak mampu koreksi ke bawah dari segi time frame H1, tentunya mungkin referensi penjualan itu bisa dibuka setelah harga tutup di bawahnya 1910, tapi hati-hati karena ini untuk stop lossnya itu masih belum kelihatan jelas. Sementara itu stop loss yang kelihatan jelas adalah di 1934, kurang lebih di kisaran area tersebut. Tetapi kalau misalkan nargetin di 1990, ini risk rewardnya nggak masuk, kecuali di 1985 ini mungkin risk rewardnya 1:1. Oke, mungkin kesimpulannya untuk XAU minggu depan atau good adalah tetap cari referensi sell, tetapi waspada dulu akankah koreksi ke atas sebelum lanjut ke bawah, atau justru malah harga tidak mampu terkoreksi kurang lebih di sekitaran 1927 sampai dengan 1932, langsung lanjut ke bawah dan tutup di bawahnya 1910. Oke, mungkin sedikit gambaran untuk XAUUSD. Selanjutnya adalah GBP USD. Untuk GBP USD sebenarnya sih trennya sih masih ke atas, cuman dari minggu yang lalu ini adalah penurunnya, ini adalah koreksinya dari segi time frame D1 yang harga ini masih kategorinya adalah uptrend. Cuman untuk minggu ini saya lebih prefer masuk dulu di time frame 1. Tentunya level-level yang mesti diperhatikan
zona yang paling atas, zona supply yang paling atas itu kurang lebih yang bertemu dengan resisten 1.2875, kemudian di bawahnya ada 1.2825. Kemudian yang terdekat, dan ini sudah dites kembali dan harga masih belum mampu tutup di atasnya 1.2750 sebagai resisten. Kemudian support terdekat adalah 1.2700 sebagai level psikologis. Dan untuk fokus minggu ini tentunya ada dua zona demand di bawah yang bertumbuk dengan support ada di 1.2650 dan 1.2600. Sebenarnya sih referensinya tetap cari sell, kecuali kalau misalkan harga ternyata balik ke atas dan harga mampu tutup di atasnya 1.27500. Yang kedua adalah zona supply ini break, kemungkinan ini akan menjadikan referensi pembelian. Tapi selama zona ini bertahan dengan level resisten pendukung yang ada di 1.27500 ini tidak di break ke atas dan tidak ada penutupan ke atas, referensinya masih tetap cari penjualan, cuman ini fleksibel aja. Tapi sebagai target maksimum mungkin jarak sekitar 130 pip ada di 1.2600 sebagai maksimum targetnya, tetapi untuk TP1-nya ada di 1.2650. Entry-nya fleksibel aja. Biar ini selesai dulu, akankah ke atas atau ke bawah. Selama masih belum mampu tutup di bawahnya 1.2700, mending fokus cari di kisaran level area kurang lebih 1.27300 kurang lebih untuk cari setup sell. Kemudian untuk stop loss-nya ruang gerak sekitar 50 pip di atasnya ada di 1.27800 kalau kita bulatkan. Kalau misalkan ini harga tidak mampu masuk lagi ke zona supply, mungkin referensi alternatif adalah entry posisi sell ketika harga tutup kembali di bawahnya 1.2700. Ini kemungkinan baru bisa dibuka, jadi fleksibel aja, cari di bawahnya 1.2700 atau selama zona supply ini utuh kurang lebih cari di kisaran 1.27300. Tentunya harus ada konfirmasi pembalikan arah baru bisa digunakan untuk entry posisi sell. Selanjutnya adalah Euro USD. Euro USD ini sebenarnya minggu yang lalu ini kuat sekali ke bawah. Itu penurunannya kalau misalkan kita ukur dari titik tertinggi sampai dengan titik terendah itu sekitar 167 pip, dan saat ini harga masih tertahan di level area resisten kurang lebih 1.0900. Kemudian yang atas hati-hati, zona yang di blok kuning ini sebenarnya ini juga ada bekas area resisten yang di sini. Kemudian tapi fokusnya adalah zona supply-nya itu ada di 1.0962 kurang lebih di kisaran area tersebut dengan resisten pendukung ada di 1.0950. Kemudian yang atas ada di 1.1025. Cuman kita nggak expect dulu yang ada di 1.1025, tetapi fokusnya adalah maksimum 1.0950 terlebih dahulu. Sebagai zona demand kurang lebih di bawah dengan support pendukung ada di 1.0825, terbawah adalah di 1.0775. Referensi sebenarnya ini net. Kalau untuk saat ini mungkin nanti mesti tunggu konfirmasi lanjutan dari segi temprima 1 untuk hari Senin. Akankah ini lanjut ke atas masuk ke zona yang di blok kuning di sini atau tetap tertahan di level area resisten yang ada di 1.0900. Nanti ini sebenarnya sih referensinya sementara cari setup sell terlebih dahulu, kecuali harga mampu tutup di atasnya 1.0950 mungkin referensi pembelian akan ada lagi. Cuma selama harga masih belum mampu tutup di atasnya 1.0950, kalau dari saya pribadi mungkin saya akan tetap cari sell terlebih dahulu. Dua zona yang perlu diperhatikan adalah area resisten yang ada di sini 1.0900, yang kedua adalah 1.09200 sampai dengan 1.09300 kurang lebih di kisaran area tersebut. Tentunya referensi adalah sell. Targetnya sih sebenarnya ya untuk nargetin di bawah 1.0775 ini sebenarnya nggak masalah, apalagi nanti di minggu ini kalau misalkan didukung dari testimoni Fed yang itu hawkish kembali, potensial mungkin harga akan sampai di sini. Tetapi kalau misalkan itu nanti dovish, mungkin harga akan break di atasnya 1.0950. Tetap waspada. Mungkin referensi sell itu bisa dibuka, pilih sendiri aja selama zona 1.0900 sebagai level area resisten terdekat saat ini tidak break ke atas ataupun tutup di atasnya, mungkin referensi sell itu kurang lebih bisa dibuka kembali di kisaran 1.08900. Tetapi kalau misalkan tutup di atasnya level area tersebut 1.0900, mungkin bisa tunggu kurang lebih di kisaran area 1.09200 sampai dengan 1.09300 kurang lebih di sini. Ini fleksibel aja. Sementara di sini dulu sambil nunggu pola yang terbentuk nanti seperti apa, nanti kita update untuk lanjutannya.
Risk to reward-nya kurang lebih 58 pip sebagai targetnya untuk stop loss. Kemudian untuk TP1 kurang lebih ruang gerak sekitar 89 pip, maksimum TP2 adalah 140 pip. Tetap waspada. Referensinya, kesimpulannya untuk Euro USD adalah cari planning untuk sell terlebih dahulu, kecuali harga mampu balik ke atas dan tutup di atasnya 1.0950. Audi USD selanjutnya, dari segi time frame H1 ataupun H4 sebenarnya ini kategorinya adalah turun, tetapi berbeda dengan time frame H4 ataupun daily. Tentunya ini masih batasan dalam level area koreksi dari segi uptrendnya dia, tapi untuk minggu ini yang akan menjadi fokus tentunya zona demand yang paling bawah itu 0.6575. Zona demand yang kedua yang didukung sebagai support adalah 0.6625. Kemudian zona supply ada di kisaran 0.6700 sebagai level area support psikologis price levelnya. Kemudian yang kedua adalah 0.6750. Maksimum adalah 0.6800. Kemungkinan sih untuk minggu ini berat untuk capai teratas. Jadi fokusnya adalah dua level area resisten yang didukung dengan zona supply 0.6750 dan 0.6700 sebagai level area psikologis. Referensi tetap sell selama harga tidak mampu tutup di atasnya 0.6700, apalagi zona supply yang terdekat ini break. Tetap cari referensi untuk sell. Tetapi kalau misalkan nanti di hari Senin ataupun Selasa ternyata break atas, mungkin skenario sell ini akan tercancel, mungkin akan menjadikan skenario alternatif lanjutan untuk cari setup pembelian tentunya. Tapi kalau misalkan cari setup pembelian, ini harus jelas dulu konfirmasinya tutup di atasnya 0.6700. Mungkin trade ini bisa dibuka kurang lebih di kisaran area 0.67200-an, kurang lebih di kisaran area tersebut, dan sebagai target maksimum adalah 0.6800. Tetapi selama zona ini utuh, tidak di break ke atas, referensi tentunya tetap cari sell. Kurang lebih ini fleksibel aja, dengan risiko stop loss itu sementara ada di 0.6735 ataupun 400, nggak masalah sebenarnya. Tetapi untuk titik entry-nya itu kurang lebih ini amannya sih tunggu penutupan di bawahnya 0.6665, kurang lebih di kisaran area tersebut atau di history low yang sebelumnya untuk cari setup sell. Tapi untuk targetnya kurang lebih maksimum adalah 0.6575, kurang lebih di sini. Risk to reward-nya 76 pip sebagai stop loss dan 88 pip sebagai target. Selanjutnya adalah USD CAD. Sebenarnya sih USD CAD dalam segi tren jangka pendek ini saya lebih memilih untuk netral dulu, tetapi saya mesti perhatikan dua area level support yang ada di 1.3050. Kemudian yang kedua adalah 1.3100 sebagai level area support, dan ini kalau ditarik di kiri ini tidak ada zona demand. Zona demand ada lagi itu kurang lebih di bawah di kisaran area 1.2975. Kemudian zona supply yang terdekat yang sudah dites itu kurang lebih di kisaran 1.3225. Kemudian ada lagi di atas itu kurang lebih di 1.3350. Sebenarnya untuk USD CAD ini wait and see dulu aja, biar ini dari segi time frame 1 nanti ke bawah kurang lebih ya, selama zona ini utuh yang ada di 1.3150 yang didukung dengan zona demand yang di sini tidak di break ke bawah, kemungkinan sih referensinya masih tetap cari setup pembelian. Tetapi kalau misalkan di ini break, kemungkinan nanti bisa lihat dari segi time frame 4, mungkin referensi pembelian itu cari di kisaran 1.3100 di atasnya. Selama ada konfirmasi pembalikan arah sih nggak masalah kalau mau cari setup pembelian kurang lebih di kisaran 1.31200 ataupun 1.3125, kurang lebih mungkin bisa dibuka untuk setup pembelian. Tapi targetnya sebagai TP1 adalah 1.3225 sebagai TP1 dan maksimum TP2 adalah 1.3350. Cuman sih sementara ini netral dulu aja, wait and see dulu, karena dari segi penutupan dari H4 ini ada dua candle ke bawah. Nanti di hari Senin pagi sampai siang itu akankah lanjut ke bawah, tapi selama zona demand yang didukung dengan level area support 1.3150 itu mungkin referensi ini tetap cari setup pembelian. Amannya sih di atasnya zona demand, selama ada konfirmasi pembalikan arah yang valid mungkin bisa digunakan. Tetapi kalau misalkan belum ada konfirmasi dari segi time frame M30 maksimal H1, mending wait and see dulu aja. Soalnya ini fleksibel, kalau misalkan ini break ke bawah mungkin referensi pembelian cari di kisaran 1.3100. Karena ini pola lanjutan belum terbentuk, kita antisipasi cari setup pembelian mungkin di kisaran area tersebut di sini terlebih dahulu. Referensi tentunya pembelian mungkin ya kurang lebih di kisaran 1.3100
31.700 sampai dengan 31.75, tapi ini masih belum selesai, nanti cek aja dari segi time frame 1 akankah masuk ke zona demand lagi yang bertumbuh dengan support atau enggak. Tapi kalau misalkan ini harga masuk kembali, ini abaikan terlebih dahulu, nanti cari aja di candle di H1 ataupun M30 konfirmasi pembalikan arah, baru trade ini bisa dibuka. Intinya jangan buru-buru terlebih dahulu. Kemudian sebagai batasan stop loss amannya sih kurang lebih 1.3090, kurang lebih di sini ruang gerak sekitar 82 pip, tapi targetnya itu kurang lebih di kisaran area 1.3350 sebagai TP1, mungkin bisa taruh di 1.3300, kurang lebih di kisaran area tersebut. Risk rewardnya sebenarnya maksimum adalah 177 pip sebagai TP, maksimum lossnya kurang lebih sekitar 82 pip. Jadi ini kesimpulannya sementara wait and see dulu, tunggu di zona demand yang ada di sini, baru nanti kita persiapan akankah nanti kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah lanjut entry posisi pembelian. Tetapi kalau misalkan break ke bawah, mending saran saya tunggu di 1.3100. USD Swiss selanjutnya, ini sebenarnya dari segi time frame 4 ini sebenarnya sih agak nggak jelas juga ya, karena ini seakan-akan ke atas kemudian drop ke bawah, naik lagi ke atas, membentuk high yang lebih tinggi yang sebelumnya, tetapi mendadak kurang lebih sekitar 8 jam ya ini, 12 jam sebelum penutupan market itu drop ke bawah dan tertahan di level area support yang ada di 0.8950. Yang akan menjadi fokus tentunya terbawah itu ada di 0.8900, yang terdekat ya, yang terdekat ada di 0.8900, terbawah ada di 0.8850 sebagai zona demand-nya. Kemudian resisten yang bertemu dengan zona supply itu ada di 0.9050, lanjut lagi di atas adalah sebagai story high yang sebelumnya ada di 0.9150. Kalau dari saya pribadi ini mending ini tunggu dulu aja, akankah tertahan di level area support terdekat 0.8950, baru lanjut ke bawah tertahan di 0.8900 sebagai story low yang sebelumnya, baru ini ada konfirmasi pembalikan arah lagi dan lanjut ke atas, atau justru malah nanti itu kurang lebih di hari Senin pagi ataupun sampai sesi Euro Open, akankah nanti tidak mampu tutup di bawahnya atau justru langsung kembali ke atas, nanti kita cek lebih lanjut. Referensi tetap cari setup pembelian kalau dari saya pribadi. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan ada di teman-teman sendiri. Kalau misalkan sebenarnya skenario dari segi jangka pendek, sebenarnya ya kalau misalkan harga mampu tutup di bawahnya 0.8950, mungkin sih ini bisa entry penjualan terlebih dahulu, tetapi waspada karena targetnya nggak bisa jauh-jauh. History low yang terbentuk di tanggal 22 Juni kemarin itu kurang lebih batasan terbawah di kisaran 0.8909, kurang lebih di kisaran area tersebut, tetapi untuk risk rewardnya ini kurang masuk. Stop loss itu harus berada di atasnya 0.90175, kurang lebih ini risk rewardnya sih kurang oke. Maksimum kalau mau entry sell sih, tetapi ini stop lossnya itu adalah 66 pip, targetnya maksimum adalah 48 pip yang ada di 0.8900, mungkin sedikit di atasnya. Mungkin kalau dari segi tren jangka pendek sih nggak masalah, kalau misalkan mampu break ke bawah nanti baru digeser pelan-pelan untuk mendapatkan risk reward yang lebih oke. Tetapi selama harga tidak mampu tutup di bawahnya 0.8950, mungkin akan menjadikan referensi pembelian tentunya. Kurang lebih cari setup pembelian di kisaran area sedikit di atasnya 0.8950 sampai dengan 0.8975, kurang lebih di kisaran area tersebut. Tapi saya lebih prefer dari segi time frame 1 nunggu pola yang jelas terlebih dahulu baru entry posisi. Kalaupun misalkan entry swing, mungkin sebagai target TP1 ada di 0.9050, ruang gerak sekitar 97 pip, maksimum target balik lagi di story high yang sebelumnya yang ada di 0.9150, ruang gerak sekitar 190 pip. Tapi untuk stop lossnya kurang lebih di kisaran 0.8865, kurang lebih di kisaran area tersebut. Atau kalau misalkan di bawah sini, ini soalnya resikonya itu lebih dari 100 pip, jadi kurang lebih di kisaran 0.8865 atau 0.8870, kurang lebih di kisaran area tersebut. Tetapi kalau zona ataupun level area support ini di break, saran saya mending tunggu. Kalau misalkan mau cari setup pembelian itu kurang lebih di atasnya 0.8900, tentunya harus ada konfirmasi pembalikan arah terlebih dahulu, dengan risiko stop loss adalah di bawahnya zona demand yang paling bawah. Tapi selama pola ini belum terbentuk, sementara untuk
Referensinya itu adalah di sini terlebih dahulu. Oke, USD JPY selanjutnya overall sih pair yang berhubungan dengan yen. Sebenarnya sih saya lebih prefer cari setup pembelian. Contoh misalkan nanti ya USD JPY, GBP JPY sama Euro JPY. Tetapi ini kelihatannya kecil tapi ini volatility-nya lumayan tinggi banget. Ini aja kelihatan 120 pip lebih dari satu candle yang terbentuk di H4 yang sebelumnya. Yang kami jadi fokus tentunya yang terdekat adalah di 143.00, di bawahnya ada 142.00, kemudian harga mendekati level area resisten 144, di atasnya ada 145, kemungkinan yang akan menjadi fokus untuk minggu ini paling atas adalah 146 tentunya, yang bertumpuk dengan zona supply. Referensi tetap cari setup pembelian, sebenarnya sih ada dua skenario, tapi waspada aja karena ini risikonya lumayan gede. Saran saya adalah dari segi time frame H1 mungkin nanti tunggu aja harga sedikit terkoreksi ke bawah untuk menekan risiko yang lebih kecil, baru nanti targetin yang ada di atas kurang lebih di 146.00 sih sebenarnya nggak masalah. Kalaupun misalkan digambar referensi tetap cari setup pembelian, tentunya kurang lebih cari di kisaran 143.200 sampai dengan 143.500, kurang lebih di kisaran area tersebut untuk menekan stop loss yang lebih kecil. Tentunya kurang lebih ruang gerak sekitar 100 pip itu ada di 142.50, tetapi sebagai targetnya TP1 ada di 145.00 sekitar 150 pip, maksimum target adalah 146.00 kurang lebih 250 pip. Dengan satu kondisi, kalau misalkan harga terkoreksi ke bawah, zona demand yang di sini tidak boleh break terlebih dahulu ya. Kalau misalkan break ini jangan diambil cari setup pembelian, tapi mending tunggu yang ada di bawahnya. Tetapi selama zona ini kalau misalkan ada koreksi ke bawah, zona ini utuh, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, mungkin trade bisa dibuka kurang lebih di kisaran 143.200 sampai dengan 143.500 kurang lebih di harga tersebut. GBP JPY selanjutnya adalah ini sebenarnya sih sama. Ini kelihatannya sih kalau dari segi time frame satu kelihatannya chartnya sih kecil, tapi ini waspada karena ini ruang geraknya lumayan gede. Tapi ini fokus dulu aja. Sebagai zona ini lumayan gede ya, yang didukung dengan level area support 181.50 terbawahnya, kemudian yang atas sebagai zona supply-nya ada di sini labelnya, kemudian didukung dengan level area resisten 184. Di atas yang akan menjadi fokus minggu ini adalah 185.00 terlebih dahulu sebelum nanti mikirin yang ada di atas, karena ini volatility-nya lumayan gede untuk minggu yang lalu. Dari segi time frame H1 tentunya ini mending biarin dulu beres untuk koreksinya dari tren jangka pendek ya, H1 ataupun M15 nanti kita cek aja. Referensi tetap cari setup pembelian, tentunya nanti kurang lebih cari yang ada di zona blok kuning di sini 182.00 sampai dengan 182.300 kurang lebih di kisaran area tersebut, baru trade ini mungkin ya. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah mungkin bisa dibuka dengan targetnya sebagai TP1 adalah 184.00, TP2 adalah 185.00, selisihnya adalah 100 pip. Kalau misalkan digambar referensi pembelian mungkin di sini, tapi risikonya hati-hati karena ini ruang gerak sekitar 140 pip, tetap waspada. Pikirin dulu untuk stop lossnya, kelihatannya kecil tapi ini gede banget. Tapi targetnya sebagai TP1 ruang gerak sekitar 150 pip, maksimum TP2 ruang gerak sekitar 250 pip. Kalau misalkan nanti ya harga terkoreksi ke bawah, mungkin selama zona supply ini utuh, cari di atasnya 18150 sih mungkin lebih oke untuk nekan risiko. Sebagai stop loss itu lebih kecil, tapi selama pola belum terbentuk sementara di sini dulu, baru nanti kita update setelah market buka. Euro yen terakhir ini sama. Sebenarnya sih dari segi yen dari segi fundamentalnya masih dovish, masih lebih oke euro tentunya, tetapi waspada karena history high yang terdekat itu ada di kisaran area 156.900, dan di hari Sabtu kemarin itu harga ke atas dan tertahan di level yang ada di sini kurang lebih. Cuman yang akan menjadi fokus tentunya kita lihat dulu dari segi time frame 4, batasan-batasan yang paling bawah kurang lebih ya, sementara kita batas di 155 kurang lebih sebagai zona supply, zona demand ya, di bawah zona demand, salah tulis 15510 sampai dengan 154.75 kurang lebih di sini sebagai level support. Pendukung ada di 154.75, kemudian yang terdekat sebagai level area support ada di 155.75. Resisten 157, selanjutnya 15825, dan maksimum mungkin target ya untuk swing lebih dari 2 minggu mungkin 159.75 sampai dengan 160.00. Referensi tetap cari setup pembelian tentunya, tapi waspada dengan level area 155.75. Saran saya mending sabar dulu aja.
antara terkoreksi ke bawah baru nanti ya tertahan di 155.75 harga kembali ke atas, ada konfirmasi pembalikan arah baru lanjut ke 158.25 dan mungkin yang akan menjadi fokus sampai 2 minggu ke depan itu kurang lebih di kisaran 159.75. Itu yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan tidak mampu terkoreksi berdekatan dengan 155.75, akankah nanti lanjut ke atas tutup di 157.00 baru harga lanjut ke atas. Jadi ini ada dua skenario, cuman sementara karena ini masih belum tutup di atasnya 157.00 untuk euro yen, saya lebih prefer dari segi time frame yang lebih kecil tentunya di bawahnya time frame H4, tapi maksimal adalah time frame M15. Nanti tunggu koreksi terlebih dahulu, dan selama tidak ada penutupan di bawahnya 155.75 mungkin saya akan cari setup pembelian setelah adanya konfirmasi pembalikan arah. Dan untuk stop loss, hati-hati. Stop loss kurang lebih sebagai history low yang sebelumnya itu kurang lebih di kisaran 155.00, mungkin sedikit di bawahnya, tetapi ruang geraknya lumayan tinggi. Bisa taruh di 154.90 kurang lebih di kisaran area tersebut. Tetapi targetnya sebagai TP1 mungkin ada di 158.25, selisih 225 pip, maksimum target adalah 365 pip kurang lebih di 159.75. Jadi waspada, kelihatannya kecil tapi ini volatility-nya gede banget. Kecuali kalau misalkan harga tidak mampu break ke bawah, koreksi ke bawah maksudnya, tinggal tunggu aja nanti selama harga tutup di atasnya 157 mungkin ini bisa dibuka. Tapi untuk stop loss-nya itu mungkin bisa taruh di 155.300 kurang lebih di sini. Cuman karena belum ada pola lanjutan yang terbentuk, mungkin saya lebih prefer nunggu yang ada di kurang lebih di kisaran di atasnya 155.75 sampai dengan 156.00 kurang lebih di sini. 161 sebagai stop loss-nya, hati-hati. Oke, mungkin itu aja untuk video outlook minggu ini. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan baik profit ataupun risiko ditanggung masing-masing. Jadilah trader yang bijak. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video